Teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Kemarin ada sebuah berita menarik yang lewat di timeline saya di X. Ada sebuah pernyataan dari seorang politisi Partai Golkar yang bilang bahwa isu ijazah Gibran ini sulit untuk diselamatkan dan saatnya lempar handuk. Pernyataan ini disuarakan minggu lalu. Waktu itu di media sosial sudah ramai tersebar bahwa sekolahnya Gibran di Australia, UTS InSearch, itu disamakan dengan bimbingan belajar atau bimbel kalau di Indonesia. Ini berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Said Didu ya, yang anaknya merupakan lulusan S2 dari UTS. UTS InSearch itu bukan sekolah formal, melainkan semacam bimbel untuk masuk program S1 di UTS. Sehingga menjadi tidak pas jika sekolah atau program itu kemudian disetarakan dengan SMA. Begitu infonya ya. Informasi ini tentu lebih bisa dipercaya oleh para netizen karena dari orang yang lulus kuliah di sana, bahkan S2 ya. Saya kira info inilah yang membuat politisi Golkar itu kemudian bisa bilang bahwa isu ijazah Gibran ini sulit untuk diselamatkan. Seakan dia bisa memprediksi berbagai perkembangan di beberapa hari kemudian, yakni ketika Roy Suryo dan kawan-kawannya mendatangi kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, untuk mempertanyakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran. Pada hari Selasa lalu ya. Kita tahu bahwa yang menggugat ijazah SMA Gibran itu bukan Roy Suryo ya, melainkan Bapak Subhan Palal. Namun makin ke sini sepak terjang Roy Suryo dan kawan-kawan ini makin tidak terbendung. Bahkan sekarang yang bergerak, kalau kita melihat banyaknya liputan berita mengenai kasus ijazah Gibran, itu yang bergerak kemana-mana adalah Roy Suryo dan kawan-kawan. Dari sini kita bisa melihat bahwa Gibran ini sebenarnya kan makin terjepit ya. Tapi kok Gibran kayaknya masih saja menyepelekan gugatan soal ijazahnya di pengadilan. Ini kan terlihat dari perjalanan persidangan ya. Pertama pakai pengacara negara, lalu kan ditolak pengadilan. Lalu di sidang kedua itu ditunda gara-gara kuasa hukumnya enggak bawa fotokopi KTP Gibran. Sesimpel itu ya. Namun justru memperlihatkan bahwa Gibran ini masih saja menganggap ringan atau menyepelekan kasus gugatan ini. Apakah sifat Gibran memang begitu, menyepelekan segala persoalan, karena merasa bapaknya pasti bisa menyelesaikannya? Atau Gibran ini sudah pasrah aja, karena makin kesini makin kelihatan kalau dia sudah tidak lagi punya panggung di pemerintahan Presiden Prabowo. Sering gak diajak. Bisa jadi Gibran ini udah pasrah aja deh. Atau Gibran tidak menyangka kalau Roy Suryo dan kawan-kawan bakal makin gercep bergerak membongkar latar belakang pendidikan Gibran. Kalau saya bilang sih, sebaiknya pihak Gibran tidak menyepelekan Roy Suryo ya. Ada perbedaan besar antara persoalan ijazah Pak Jokowi dan kasusnya Gibran. Jika ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu, maka tidak akan memberikan efek terhadap jabatannya sebagai presiden. Karena memang sudah nggak lagi jadi presiden. Dan ijazah S1 itu bukan jadi persyaratan sebagai calon presiden. Beda dengan kasus ijazah Gibran. Ijazah SMA merupakan salah satu persyaratan wajib menjadi calon presiden. Sementara Gibran kan masih menjabat saat ini. Maka jika gugatan ijazah oleh Pak Subhan itu dikabulkan pengadilan, ya Gibran harus lengser. Gak main-main ini ya. Di lain pihak, jika penelitian soal ijazah Gibran yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan itu menghasilkan bukti bahwa penyetaraan ijazah SMA itu tidak benar atau tidak sah, ujung-ujungnya juga menjadi dasar pelengseran Gibran. Posisi Gibran ini sudah kepepet banget, ya nggak sih? Dan yang paling tidak disangka oleh Gibran adalah ketika seorang menteri, anak buah Presiden Prabowo, ternyata malah membantu sepak terjang Roy Suryo dan kawan-kawan. Hal ini diungkap oleh Roy Suryo dalam konferensi pers setelah pertemuannya di kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen.
Ya, alhamdulillah setelah perjuangan teman-teman semua, dengan doa teman-teman semuanya, dan dengan WA saya ke Pak Menteri, terpaksa harus begitu. Ya, akhirnya Pak Dirjen Dirgasmen, ya Pak Eko Susilo, akhirnya menerima karena beliau memang diperintah langsung oleh Pak Menteri yang kita WA. Diterima oleh Pak Eko Susanto, Dr. Eko Susanto, kemudian Pak Anang dari BPID, dan juga beberapa staf lainnya. Apa? Kita tetap kejar terus. Nah, itu ya. Kami belum puas. Gitu. Tapi bagaimana bisa kita berterima kasih kepada Pak Menteri ya yang sudah kemudian dengan gercep ya membuka ini dari Bandung, beliau kemudian menginstruksikan matur nuwun Pak Profesor Ahmad Mukti ya Abdul Mukti ya dan juga jajarannya. Tapi tentu saja. Jadi Roy Suryo ini menghubungi langsung Menteri Mendikdasmen Abdul Mukti lewat WA yang kemudian direspons oleh Pak Menteri dengan menginstruksikan jajarannya untuk membantu penyediaan data buat Roy Suryo dan kawan-kawan. Sehingga pada hari itu, Roy Suryo bisa langsung bertemu dengan pejabat terkait dan bahkan mendapatkan berbagai data baru. Seperti adanya fotokopi rapor Gibran dari Orchid Park Secondary School kelas 10 dan 11 yang menurut Roy Suryo berbeda tahunnya dengan riwayat pendidikan Gibran yang resmi. Kemudian terkait surat penyetaraan pendidikan SMA Gibran, Roy Suryo menyebutnya sebagai keajaiban dunia ke-9. Antara lain karena bentuk suratnya yang hanya merupakan surat keterangan bukan surat keputusan. Kemudian salah satu rekan Roy Suryo, Rismon Sianipar, memberikan pertanyaan, kalau surat keterangan itu setara dengan ijazah SMA, bisa nggak kita pakai untuk melamar pekerjaan? Yang dijawab tidak oleh para hadirin di sana. Itu video lengkapnya sudah cukup tersebar di mana-mana ya. Teman-teman bisa menemukannya di berbagai medsos ya. Pihak Roy Suryo mendesak Kemendikdasmen untuk membuktikan adanya kajian akademis sebagai dasar diterbitkannya surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran. Jika memang tidak bisa memberikan bukti, ya ditarik atau dicabut saja surat itu oleh pihak kementerian. Jika surat itu ditarik, maka proses pemakzulan Gibran menjadi sangat gampang, katanya. Atau Gibran mengundurkan diri saja. Roy Suryo dan kawan-kawan itu posisinya sudah di atas angin ini ya, karena mereka sudah mendapatkan bantuan dari menteri yang bersangkutan. Jadi mereka dengan mudah memberikan seruan-seruan pemakzulan atau pengunduran diri terhadap Gibran. Data sudah ada, kemudian dibantu jajaran kementerian yang langsung dikasih instruksi oleh menterinya. Katanya masih ada data yang diinginkan oleh Roy Suryo, sehingga rencananya mereka akan ke kementerian lagi minggu depan. Kalau sudah begini, saya kira harusnya alarm itu sudah berbunyi ya, nyaring di telinga Gibran. Kan posisi Gibran itu sudah kejepit ini ya, seakan sudah di ujung tanduk. Di satu sisi sudah ada kasus di pengadilan, kemudian di sisi lain ada Roy Suryo yang bakal terus mengejar persoalan ini. Bahkan mau dibikin buku katanya, seperti persoalan ijazah bapaknya Gibran. Di mana kedua sisi ini kan ujung-ujungnya adalah pelengseran Gibran. Mana sudah nggak punya panggung di pemerintahan, bisanya hanya kesana kemari bagi-bagi sembako, lihat-lihat siskamling, ditanya masalah banjir malah lempar mic. Seakan menegaskan sebutan kosong dan pelanga-plongo terhadap Gibran seperti yang sering disebut para netizen di medsos ya. Gibran memang turut menyambut kedatangan Presiden Prabowo dari kunjungan kerja ke luar negeri kemarin ya. Waktu berangkatnya kan Gibran nggak ada. Bisa jadi hadirnya Gibran menyambut kedatangan Presiden Prabowo itu sekedar untuk menegaskan dukungan para relawannya terhadap Prabowo Gibran 2 periode. Pak Prabowo nampak senyum ya di foto itu ya. Tapi jangan salah ya, ingat bahwa setelah Pak Prabowo menyebut hidup Jokowi, kemudian beliau malah membebaskan para lawan politik Pak Jokowi. Ada Tom Lembong, ada Hasto. Pak Prabowo memang nampak biasa aja, senyum-senyum.
Tapi di belakang sana ada Roy Suryo yang sedang giat-giatnya mengejar data-data pendidikan Gibran. Dan ada Subhan Palal yang tidak bakal mau berdamai dengan Gibran kecuali Gibran mau mundur. Kita rakyat ini tinggal menonton dan menunggu kejutan-kejutan